Halo adik-adik, selamat datang di Tridaya Online. Kali ini kalian ditemani sama Kak Dani, kakak tutor matematika di Bimbel Tridaya. Pada kesempatan ini, kakak akan menyampaikan materi tentang irisan dua lingkaran. Nah, sebelum ke irisan dua lingkaran, kalian harus pahami dulu tentang persamaan lingkarannya. Oke, kakak mulai dari persamaan lingkaran ya. Nah, persamaan lingkaran itu ada beberapa persamaan tergantung dari pusatnya. Yang pertama itu ada persamaan yang pusatnya di 0,0. Kalau kita gambarkan, ini anggap aja lingkaran ya. Nah, sekarang kita ambil satu titik, ini pusat 0,0-nya, sumbu koordinat. Oke. Nah, kalau misalkan kalian ambil satu titik, ini misalkan X, Y, ditarik garis dari pusat lingkaran, ini jadinya jari-jari kan ya. Nah, terus kita tarik garis, tegak lurus. Ini jadi berlaku hukum Pitagoras karena segitiganya siku-siku. Panjang dari sini ke sini X, dari sini ke sini itu Y. Nah, dari sini kita bisa peroleh persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini yang pertama. Tadi pusatnya 0,0, jari-jarinya itu R ya. Jadi pusat, jari-jari. Jadi kalau persamaannya seperti ini, pusatnya itu 0,0, jari-jarinya sama dengan R. Sebagai contoh, tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 melalui titik min 2,4 misalkan. Nah, ingat ya, kalau ada kata-kata melalui titik, ini artinya pengganti X dan Y-nya. Ya, titik itu kan berarti sepanjang yang di sini berarti itu X dan Y-nya. Kita substitusi ke persamaannya. Sama lingkaran itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya kita substitusi. Jadi negatif 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita selesaikan ya. 4 ditambah 16 sama dengan R kuadrat. Kita peroleh R kuadratnya 20 sehingga R-nya sama dengan akar 20. Paham ya? Nah, yang ditanyakan persamaannya. Jadi persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar 20 dikuadratkan. Paham ya? Jadi secara umum persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Oke, contoh yang kedua misalkan. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 10. Nah, lihat dulu persamaan umum lingkaran itu X kuadrat dan Y kuadratnya koefisiennya berapa? 1 ya. Nah, berarti ini harus kita bagi 2 dulu. Sehingga kita peroleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Nah, lihat bentuknya udah sama ya. Berarti pusatnya sudah tentu 0,0. Jari-jarinya ini R kuadrat. Berarti jari-jarinya akar 5. Paham ya sampai situ ya? Oke. Nah, sekarang persamaan yang kedua itu persamaan lingkaran yang pusatnya A, B. Misalkan kakak punya sebuah lingkaran, ini jadi titik pusatnya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kita lakukan hal serupa seperti tadi.
Berarti ambil satu titik, misalkan ini titik A, X, Y. Ambil garis, ini jadi jari-jari ya. Kemudian kita tarik garis tegak lurus. Nah, panjang dari sini ke sini, ini berarti kalau ditarik, berarti ini X ya. Yang ini X, Y, berarti ini panjangnya Y. Oke, panjang dari sini ke sini berapa? Berarti X min A. Jadi ini X min A. Yang ini panjang dari sini ke sini ya Y min B. Berarti panjang ini juga sama Y min B. Nah, kita ambil Pitagoras kembali sehingga kita peroleh persamaan lingkaran yang pusatnya A, B. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini persamaan lingkaran yang pusatnya A, B, jari-jarinya masih R. Oke, ya, sebagai contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya min 2,3 dan diameternya akar 20. Oke. Nah, persamaan lingkaran yang pusatnya A, B. Jadi pusatnya kita udah dapat. Pusatnya min 2,3. Diameter akar 20 itu setara berapa? Kita sederhanakan 2 akar 5. Ya. Nah, ini diameternya. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jari itu setengah dari diameter. Berarti kita peroleh jari-jarinya akar 5. Udah ya, udah komplit ya. Kita tinggal substitusi. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini pusat A, B. Kita substitusi ke sini. X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat. Paham ya? Kita kuadratkan. X kuadrat plus 4X plus 4 tambah Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 5. Kita urutkan ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 4X min 6Y 4 ditambah 9 13 5 dipindahkan jadi negatif 5. Berarti ini plus 8 sama dengan 0. Jadi ini persamaan lingkarannya. Contoh yang kedua. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran 2x min 3 kuadrat ditambah 2y plus 5 kuadrat sama dengan 20. Tadi persamaan umum depannya x kuadratnya y kuadratnya 1 ya. Berarti ini harus kita sederhanakan dulu. Ini kita bagi 2. Jadi diperoleh x min 3 kuadrat ditambah y plus 5 kuadrat sama dengan 10. Jadi pusatnya min 3. Jadi kita peroleh 3, plus 5. Jadi pusatnya negatif 5. 10 R kuadratnya, berarti R-nya sama dengan akar 10. Paham ya sampai situ ya? Nah, sekarang dari si persamaan lingkaran yang pusat A, B, kita bisa menentukan bentuk umumnya. Ya, seperti apa bentuk umumnya? Kita lihat ya. Nah, tadi yang pusat A, B, itu persamaannya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat.
Kita kuadratkan ya, biar kita dapat bentuk umumnya. Jadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita kumpulkan ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat, R kuadratnya kita pindah ruas ya, min R kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk menentukan bentuk umumnya, ini kita misalkan jadi A, yang ini kita misalkan jadi B, yang di belakang kita misalkan jadi C. Sehingga kita peroleh bentuk umum dari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk umum lingkaran. Dari sini kita bisa menentukan pusat dan jari-jari. Kita lihat dari sini. Tadi yang dimisalkan A itu sama dengan negatif 2A. Pusat itu A kecil, B kecil kan ya? Kita rubah ke dalam bentuk A kecil. Jadi A kecil sama dengan bagi negatif 2 min setengah dari A besar. Oke, yang ini berarti B sama dengan negatif dari 2B. Sama, kita bagi negatif 2, jadi B sama dengan negatif setengah dari B besar. Kemudian terakhir yang dimisalkan C itu katanya A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Kita pindahkan R kuadratnya. R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C. Nah, jadi kita peroleh jari-jari itu akar A kuadrat ditambah B kuadrat min C. Kalau kita substitusi A dan B-nya dengan min setengah A besar dan min setengah B besar, kita peroleh rumus yang lain. Jadi, min setengah A besar kuadrat ditambah min setengah B besar kuadrat min C, ini R sama dengan akar. Min setengah kita kuadratkan, jadi 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Oke, sehingga dari sini, jika kita ketemu bentuk umum lingkaran untuk menentukan pusat dan jari-jarinya, rumus pusatnya ini min setengah A besar, min setengah B besar. Jari-jarinya boleh yang pertama, boleh yang kedua. Yang pertama digunakan jika kalian sudah memperoleh pusat. Nah, jika kalian langsung mencari jari-jari, lebih baik gunakan yang kedua. Ya, jadi rumus jari-jarinya R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min C atau akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Sebagai contoh, misalkan tentukan pusat dan jari-jari lingkaran 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat min 4x plus 6y min 10 sama dengan 0. Bentuk umum itu x kuadrat dan y kuadratnya koefisiennya harus 1 ya. Di sini berapa? 2. Kita sederhanakan dulu. Sehingga kita peroleh x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 3y min 5 sama dengan 0. Oke, berarti kita lihat dulu unsur-unsurnya. A besarnya berapa? A besar itu yang di depan X, negatif 2. B besarnya 3, C-nya negatif 5. Oke, pusatnya min setengah dikali negatif 2, min setengah dikali 3. Sehingga kita peroleh pusatnya 1, min 3/2. Oke, paham ya? Jari-jarinya. Karena kita udah peroleh pusatnya, kita gunakan yang pertama aja ya. Jadi akar
A kuadrat 1 kuadrat ditambah negatif 3/2 kuadrat min C-nya negatif 5. Sehingga kita peroleh akar 1 ditambah 9/4 ditambah berapa? 5 ya. Kita samakan penyebutnya per 4 ya. Jadi 4 plus 9 ditambah 20. Jadi berapa jari-jarinya? Akar 9 ditambah 4 13 ditambah 20 33/4. Jadi setengah akar 33. Oke, paham dari sana bersama lingkarannya? Oke, nah ini sebagai permulaan kita nanti membahas irisan dua lingkaran. Nah selanjutnya di si lingkaran itu kita bisa letakkan titik-titik ya. Nah, di mana sih letak titik itu? Bisa tepat di lingkarannya, bisa di dalam, atau bisa juga di luar si lingkaran. Oke, nah untuk selanjutnya kita bahas tentang nilai kuasa. Apa sih nilai kuasa? Nilai kuasa itu adalah suatu nilai yang digunakan untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Gimana cara memperoleh nilai kuasa? Kalian cukup substitusi titik ke persamaan lingkaran. Nah, nanti si kedudukan titiknya itu, misalkan ini lingkaran, bisa aja dia di dalam si titiknya, bisa tepat di lingkarannya, bisa juga di luar lingkarannya. Nah, kita tentukan dari nilai kuasanya. Kalau pada saat disubstitusi si K-nya lebih kecil dari 0, berarti si titiknya berada di dalam lingkaran. Yang pada itu kalau nilai kuasanya sama dengan 0. Yang ini kalau si nilai kuasanya lebih besar dari 0. Oke, sebagai contoh. Tentukan nilai kuasa dan kedudukan titik min 2,3 terhadap X kuadrat plus Y kuadrat min 5X min 5 sama dengan 0. Oke, kita substitusi dulu, kita cari nilai kuasanya. Jadi K sama dengan ini sebagai X, ini sebagai Y. Kita substitusi. Jadi negatif 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat min 5 kali negatif 2 dikurangi 5. Jadi berapa diperolehnya? 4 plus 9 ditambah 10 min 5. 4 plus 9, 13. Kemudian tambah 10, 23. Dikurangi 5. Kita peroleh nilainya 18. Nah, lihat. 18 itu lebih kecil sama dengan atau lebih besar dari 0? Ya, dia lebih besar dari 0. Karena nilai kuasanya lebih besar dari 0, jadi kedudukan titiknya, si titik min 2,3 berada di luar lingkaran. Oke, paham ya sampai situ ya? Nah, sekarang ini nilai kuasa itu dari titik. Sekarang kita tentukan garis kuasanya, ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang garis kuasa ya. Tadi kalau titik kuasa itu hubungan antara titik dengan si lingkarannya. Nah, sekarang garis kuasa itu hubungan antara si lingkaran dengan lingkarannya. Tapi dia nantinya membentuk garis ya.
atau bisa juga disebut semaan tali busur. Yang mana sih? Misalkan ada dua lingkaran, dia berpotongan. Nah, garis tengah ini yang dinamakan sebagai garis kuasa. Atau tali busur. Gimana cara mencari garis kuasa atau tali busur? Tinggal kalian kurangi lingkaran pertama dengan lingkaran yang kedua. Jadi rumusnya L1 min L2 sama dengan 0. Oke, sebagai contoh. Tentukan persamaan garis kuasa dan titik potongnya dari persamaan lingkaran L1-nya X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 4 sama dengan 0. L2-nya X kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 5. Oke. Nah, untuk menentukan garis kuasanya, yang persamaan kedua kita kuadratkan dahulu ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 6Y plus 9, 5-nya pindah ruas, min 5 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X kuadrat plus Y kuadrat min 6Y plus 4 sama dengan 0. Paham ya? Nah, tinggal kita kurangi. L1 dikurangi L2 sama dengan 0. Lebih enak pengurangannya kita pakai cara bersusun ya. Min 6X plus 4 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X kuadrat plus Y kuadrat min 6Y plus 4 sama dengan 0. Kita kurangi. Ini habis ya. Kemudian ini min 6X ditambah 6Y, 4 min 4 habis, sama dengan 0. Pindah ruas 6X-nya, 6Y sama dengan 6X. Sehingga kalau kita bagi 6 diperoleh Y sama dengan X. Nah, jadi persamaan garis kuasanya itu Y sama dengan X. Oke, cari titik potongnya. Kalian substitusi Y sama dengan X ke salah satu persamaan lingkaran. Boleh lingkaran pertama, boleh lingkaran yang kedua. Kita substitusi ke lingkaran yang pertama aja ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X plus 4 sama dengan 0. Kita substitusi. Y kita ganti dengan X. Sehingga X kuadrat plus X kuadrat min 6X plus 4 sama dengan 0. Kita peroleh 2X kuadrat min 6X plus 4 sama dengan 0. Sederhanakan. Kita bagi 2. X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. X dikalikan plus 2 ditambahkan negatif 3. Sehingga kita peroleh X-nya negatif 2, X min 1. Jadi X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Titik itu kan harus X, Y ya. X-nya udah kita peroleh, kita tinggal cari Y-nya. Substitusi ke persamaannya. Jadi kalau si X-nya 2, kita peroleh Y-nya pun bernilai 2 karena Y sama dengan X. Kalau misalkan X-nya 1, berarti kita peroleh Y-nya pun 1. Sehingga titik potongnya kita peroleh 2 titik. 2,2
dan 1,1. Oke ya, paham sampai sana ya? Nah, setelah garis kuasa dan titik potongnya, ada yang namanya persamaan berkas lingkaran. Ya, persamaan berkas lingkaran juga sama, hubungan antar dua lingkaran. Ya, nah untuk persamaan berkas lingkaran, kalian bisa gunakan L1 ditambah lambda dikali L2 sama dengan 0. Nah, sebagai contoh, tentukan persamaan berkas lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 4 sama dengan 0 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 di titik atau yang melalui titik 3,1. Oke, nah pertama kita substitusi dulu. Berarti L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. L1 ini persamaan yang ini ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X plus 4Y min 4 plus lambda L2 nya kita substitusi. X kuadrat plus Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Paham ya? Nah, jadi kita substitusi dulu titiknya untuk menentukan nilai lambda. Kita substitusi 3,1. Jadi 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat min 2 kali 3 ditambah 4 kali 1 min 4 plus lambda dikali 1 kuadrat ditambah, maaf, X-nya 3 ya. 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat min 16 sama dengan 0. Kita selesaikan. 9 plus 1 min 6 plus 4 min 4 ditambah lambda dikali 9 plus 1 min 16 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. 4 min 4 habis. 9 plus 1 10 dikurangi 6 jadinya 4 plus nih 10 dikurangi 16 berarti negatif 6 lambda sama dengan 0. Jadi negatif 6 lambda sama dengan negatif 4. Sehingga kita peroleh lambdanya sama dengan 4/6 atau 2/3. Paham ya? Setelah kita peroleh lambdanya, kita substitusi lagi ke persamaan yang pertama. Sehingga kita peroleh persamaan berkas lingkarannya. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 4 plus lambdanya berapa? 2/3 ya. 2/3 X kuadrat plus Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Biar lebih mudah menghitungnya, kita kalikan 3 dulu. Jadi 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat min 6x plus 12y min 12 plus 2/3 dikali 3 berarti jadi 2 ya. Nah, ini kita kalikan ke dalam. 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 32 sama dengan 0. Kita selesaikan. 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat 5x kuadrat plus 3y kuadrat ditambah 2y kuadrat 5y kuadrat min 6x plus 12y negatif 12 dikurangi 32 negatif 44 sama dengan 0. Nah, ini persamaan berkas lingkaran yang kita peroleh. Oke, paham ya? Nah, sekarang baru yang terakhir tentang irisan dua lingkaran.
Oke, untuk irisan dua lingkaran, ada berapa sih kedudukannya? Kita lihat ya irisan dua lingkarannya. Nah, irisan dua lingkaran itu berarti gimana posisi antara dua lingkaran ya? Nah, kemungkinannya bisa dia berpotongan di dua titik. Nah, berpotongan di dua titik itu bisa aja antara dua lingkarannya dia tegak lurus atau ortogonal ya. Atau bersinggungan. Bersinggungan di luar berarti ada satu titik singgungnya. Bersinggungan di dalam berarti titik singgungnya itu ada di dalamnya. Ini tidak bersinggungan, yang ini tidak bersinggungan tapi yang lingkarannya ada di dalam ya. Nah, kita lihat syaratnya apa aja sih? Nah, dua lingkaran dikatakan berpotongan jika jarak antar dua pusatnya lebih kecil dari jumlah jari-jarinya. Syarat yang keduanya, jarak antar pusatnya lebih besar dari selisih jari-jarinya. Nah, kalau misalkan ini sudah terpenuhi, kita lihat dia ortogonal atau tidak. Syarat ortogonal berarti jarak antar pusatnya kuadrat akan sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalau bersinggungan di luar, berarti ini anggap P1, ini P2, ini R1, R2 ya. Jadi, jarak antar pusatnya akan sama dengan jumlah jari-jarinya. Jika dia bersinggungan di dalam. Bersinggungan di dalam itu kalau jarak antar pusatnya sama dengan selisih dari jari-jarinya. Nah, ini tidak berpotongan ya, berpisah si lingkarannya. Ini anggap P1-nya, ini P2-nya. Nah, bisa dilihat ya, berarti P1 P2 lebih besar dari R1 ditambah R2. Nah, yang terakhir, kalau ada lingkaran di dalam lingkaran lagi, berarti jarak antar pusatnya itu akan lebih kecil dari R1 dikurangi R2. Oke, sebagai contoh, misalkan tentukan kedudukan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y min 9 sama dengan 0 dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X min 6Y plus 9 sama dengan 0. Maaf, ini plus 9 ya. Nah, sekarang untuk menentukannya kita cari pusat dan jari-jarinya dari yang kemarin, yang sebelumnya ya. Yang pertama, pusatnya min setengah A, berarti min 1,3. Jari-jarinya, jari-jari yang pertama berarti akar min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 9. Jadi berapa kita peroleh jari-jarinya? 1 ya. Pusat yang kedua, min setengah dari 8 min 4,3. Jari-jari yang keduanya akar 16 ditambah 9 dikurangi 9, sehingga kita peroleh 4. Nah, untuk mencari jarak pusat, P1 P2 sama dengan akar A1 min A2 kuadrat ditambah B1 min B2 kuadrat. AB-nya itu dari pusatnya ya. Sehingga kita peroleh berapa coba? Akar ini negatif 1 min negatif 4 kuadrat ditambah 3 min 3 kuadrat. Negatif ya negatif positif ya. Jadi ini 3 dikuadratin akar 9 ditambah 0. Jadi 3. Kita lihat. P1 P2 berarti
Lebih apa dari R1 tambah R2? 3. R1 tambah R2 nya berapa? 5 ya, 1 ditambah 4. 3 pasti lebih kecil dari 5. Berarti P1 P2 nya lebih kecil dari R1 ditambah R2. Nah, kita lihat syarat yang kedua memenuhi tidak? P1 P2 nya harus lebih besar dari R1 kurangi R2. P1 P2 nya berapa? 3. Lebih besar gak dari selisihnya? 4 kurangi 1 berapa? 3 ya? Sama dengan kan ya? Berarti tidak memenuhi. Berarti kita cari posisi yang lain. Jika P1 P2 sama dengan selisih akarnya, selisih dari jari-jarinya, berarti memenuhi yang ini ya. Jadi jika P1 P2 sama dengan R1 min R2, berarti kedudukan si lingkarannya bagaimana? Ya, jadi si lingkarannya bersinggungan di dalam. Oke, paham ya sampai di situ ya? Contoh yang kedua, misalkan diketahui persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 3Y plus K sama dengan 0 dan X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X min 6Y min 7 sama dengan 0 berpotongan tegak lurus atau berpotongan ortogonal. Tentukan nilai K. Oke, kita cari rumus pusat dan jari-jari dari kedua lingkaran ya. Apa sih rumus pusatnya? Nilai pusatnya berapa? 1, min 3 per 2. Jari-jarinya akar 1 ditambah 9 per 4 min K. Bisa kita satukan? Oke, jadi akar ini 13 per 4 min K. Oke, kita cari pusat yang kedua. Negatif 4,3. Jari-jarinya akar 16 ditambah 9 ditambah 7. 16 sama 9 25 ditambah 7 jadi akar 32. Nah, katanya berpotongan ortogonal. Berarti ini ya. Kita cari P1 P2 nya. P1 P2 kuadrat sama dengan ini 1 min 4 kuadrat ditambah min 3 per 2 min 3 kuadrat. Min kali min jadi plus ya. Jadi 25 ditambah nih jadinya berapa? Min 3 min 6 min 9. Jadi 81 per 4. Oke, berarti kita samakan penyebutnya 100 ditambah 81 181 per 4. Nah, kita cari. Ini katanya P1 P2 kuadrat harus sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Berdasarkan rumus yang ini. Ya. Jadi 81 per 4 181 per 4 sama dengan nih 13 per 4 min K ditambah 32. K-nya kita pindahkan ke ruas kiri, 181 per 4-nya pindahkan ke ruas kanan. Jadi kita peroleh K sama dengan 13 per 4 min 181 per 4 ditambah 32 dikalikan 4. 122.
8/4. Jadi berapa diperoleh K-nya? 13 dikurangi 181 negatif 168 ditambah 128 berarti negatif 40 ya. Negatif 40 dibagi 4. Jadi kita peroleh K-nya itu sama dengan negatif 10. Oke? Paham sampai sana ya? Jadi inti dari irisan dua lingkaran itu sebetulnya ada di sini. Yang sebelumnya kita bahas itu sebenarnya unsur-unsur pendukungnya ya. Kakak ulangi dulu ya karena ini yang terpentingnya. Jadi kalau dua lingkaran berpotongan, gambarnya seperti ini. Jadi jarak antar pusatnya harus lebih kecil dari jumlah jari-jarinya. Dengan syarat keduanya jarak antar pusatnya lebih besar dari selisih jari-jarinya. Kemudian jika dia berpotongan ortogonal atau tegak lurus, jarak antar pusat kuadrat sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Kemudian jika dia bersinggungan di luar, itu berarti jarak antar pusatnya sama dengan jumlah dari jari-jarinya ya. Jika dia bersinggungan di dalam, jarak antar pusatnya sama dengan selisih dari jari-jarinya. Berarti seperti yang ini ya contohnya ya. Kemudian jika dia tidak berpotongan, jarak antar pusatnya lebih besar dari jumlah jari-jarinya ya. Nah yang terakhir, jika ada lingkaran di dalam lingkaran lagi, jadi jarak antar pusatnya lebih kecil dari selisih jari-jarinya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang udah kakak sampaikan. Kakak cukupkan hari ini materinya sampai di sini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian belajar di rumah. Kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan, kalian boleh buka di bimbeltridaya.com. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.